Oke, halo, malam semua. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Sebentar ya. Sorry ya, minggu kemarin saya jadi utang satu pertemuan, tapi bukan pertemuan hari ini ya, nanti kita atur lagi. Oke. Kita mulai aja ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke probabilitas dan teorema Bayes. Jadi ada beberapa teori dan probabilitas. Yang pertama itu si ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini intinya kita sering nemuin suatu masalah, untuk nemuin solusinya itu yang nggak memiliki kepastian penuh gitu. Nah, ketidakpastian ini bisa berupa probabilitas atau kebolehjadian, tergantung dari hasil suatu kejadian. Nah, hasil dari suatu yang tidak pasti itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Gitu. Ada aturan yang tidak pasti, ada jawaban pengguna yang nggak pasti gitu terhadap suatu pertanyaan. Oke. Intinya kita harapkan gitu kan, ketika kita suatu masalah, kita harapkan solusinya itu ada gitu kan, ya atau tidak. Tapi seringkali jawabannya itu ternyata di antara ya dan tidak itu gitu. Ibaratnya kalau tidak itu 0, ya itu 1, ya jawabannya itu ada di tengah-tengah tuh, 0, sekian. Ini ada beberapa teori untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau ketidakpastian tersebut. Ada teori probabilitas klasik, atau classical probabilitas, ada probabilitas Bayes, ada teori Hadley, ada teori Shannon, ada teori Dempster, ada teori Fuzzy, dan ada teori kepastian gitu. Nah, nanti kita akan coba menggunakan beberapa teori ini. Cuma nggak semua, mungkin cuma 3 atau 4. Oke, nah. Ada 3 sebenarnya penyebab ketidakpastian aturan. Yang pertama ada aturan tunggal, ada ketidakcocokan atau incompatibility. Yang ketiga itu ada penyelesaian konflik. Pertama itu aturan tunggal. Aturan tunggal ini seringnya terjadi atau adanya kesalahan itu karena adanya pertama itu ambiguitas ke sesuatu yang kita definisikan tuh lebih dari satu cara. Ada ketidaklengkapan data, adanya kesalahan informasi, ketidakpercayaan terhadap suatu alat, dan terakhir itu adanya bias. Oke, nah probabilitas ini ya, jadi gara-gara beberapa faktor tadi ini nyebabin adanya probabilitas nih, sebabnya ketidakmampuan seorang pakar atau merumuskan suatu aturan secara pasti. Nah, yang terakhir ini adalah kombinasi atau gejala, evidence. Oke. Nah ini ya, untuk incompatibility aturannya, itu ada kontradiksi. Ada kontradiksi aturan, substitusi aturan, redundansi aturan, kehilangan aturan, atau penggabungan data. Nah, ini hal yang biasa oleh seorang programmer atau seorang pembaca solusi itu ketika lagi bikin gitu kan, keteraturan, ini hal yang sering dia terjadi gitu oleh dia, kesalahan-kesalahan sering dia terjadi. Oke, yang pertama kontradiksi aturan. Oke, ini contohnya. Oke, nah ini tadi ya kontradiksi. Kita bikin aturan yang diselesaikan, dideklarasikan 2 kali lah. Ibaratnya aturan 1 kita bikin gitu, jika anak demam maka harus dikompres. Gitu. Aturan 2, jika anak demam maka jangan dikompres. Otomatis kan dari 2 aturan ini, ketika kita jalankan gitu kan perintah ini, maka akan menghasilkan keraguan gitu kan, bahwa ketika terjadi demam aturan 1 atau aturan 2 yang dijalankan gitu. Tapi kalau secara sistem ya udah pasti aturan 2 yang terus dijalankan gitu. Aturan 1 nggak akan pernah terjadi. Oke.
Nah ini sama ya. Nah ini sorry, ini substitusi aturan. Jadi kita bikin lagi gitu. Ada aturan jika S1 maka lakukan H gitu kan. Jika S1 dan E2 maka lakukan H. Gitu. Nah kalau S1 yang muncul, kamu udah pasti kan H yang dilakukan. Oke, tapi jika S1 dan E2 muncul gitu kan, maka peraturan ini sama-sama dijalankan. Bisa jadi apa si H ini yang harusnya kita expect jalan sekali, maka bahkan jadi jalan 2 kali. Ketika S1 muncul, E2 muncul, ya pertama dari aturan 3 H dijalankan, dari aturan 4 H juga dijalankan lagi. Oke. Nah ini ya, ini redundansi aturan. Nah redundansi aturan ini kalau kondisinya S1 dan E2 maka lakukan H gitu. Lalu kita buat lagi jika E2 dan S1 maka lakukan H gitu. Sebenarnya ini kan hal yang sama gitu, hal yang serupa gitu. Intinya nggak harus kita definisikan 2 kali. Oke, nah ini kehilangan aturan. Ini kalau kondisinya jika kondisi tersebut tuh nggak pernah terjadi. Jadi kalau kondisi E4 nggak pernah terjadi, diabaikan, maka si H ini nggak pernah disimpulkan atau dijalankan. Oke, nah ini probabilitasnya nih. Untuk kita mengetahui gitu, jumlah besarnya kemungkinannya itu rumus simpelnya ini, probabilitas untuk kemungkinan ya. Berarti jumlah premis yang terpilih berbanding kita dibagi dengan jumlah premis yang ada dikali dengan 100%. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada premis 1, premis 2, premis 3, premis 4, premis 5, premis 6 ya. Dan setiap premisnya yang dipilih akan menghasilkan poin ke beberapa konklusi gitu. Konklusi 1, konklusi 2, konklusi 3. Nah, ketika user memilih gitu kan, premis 1, premis 2, dan premis 3 gitu. Ibaratnya ketika dia, kita mau tolong ketika pilihan user pilih premis 1, premis 2, premis 3, ya kan, kita expect adalah konklusi mana gitu yang terbaik gitu berdasarkan pilihan dia. Karena dari sini kita pakai rumus probabilitas ini. Ya. Nah, kita nggak ngitung jumlah premisnya ya, jumlah premisnya ada 6. Oke. Nah, kita hitung adalah si ini konklusi 1 dipilih nih. Berarti user awal pilih premis 1. Premis 1 ini ngasih bobot, ngasih poin gitu. Ada ke mana aja ya. Ke konklusi 1, konklusi 2, sama konklusi 4. Lalu si user pilih lagi ke premis 2 gitu kan. Dia ngasih poin lagi nih ke konklusi 1 sama konklusi 3 nih. Biasanya kita dapat poin. Konklusi 1 2 poin. Dapat 2 poin. Konklusi 2 1 poin. Konklusi 3 1 poin, konklusi 4 1 poin ya. Nah, ketika dia pilih premis 3 dapat poin lagi nih, konklusi 3 konklusi 1, konklusi 2 dan konklusi 3 deh. Oh ya, konklusi 3. Nah, setelah dia pilih itu kita bisa dapat nih. Dari konklusi 1 itu dia udah berapa poin tuh? Misalnya dia dapat 3 gitu. 3/6 gitu kan. Berarti jumlah premis, bobot premis yang terpilih berarti 3/6 gitu kan, kali 100% itu 0,5 atau 50%. Lalu premis 2 tadi yang terpilih berapa kali dia? Premis konklusi 2 tadi yang terpilih itu dari premis 1 sama premis 3 ya, berarti 2 gitu kan, 2/6 berarti 33% gitu kan. Kalau premis 3 konklusi 3 gitu kan, dia yang terpilih adalah berapa poin dia tadi dari premis 2, premis 3 ya. Premis 4, 5, 6 nggak kita hitung karena dia nggak dipilih oleh si pilihan user. Oke, jadi dia cuma dapat 2 poin juga, berarti 2/6 33%. Lalu konklusi 4 dia dapat poin 1. Oke ya. 1 poin dari premis 1 berarti pilihan dia itu ada sekitar 16%. Nah, dari pilihan ini kita dapat kesimpulan nih bahwa konklusi 1 adalah probabilitas yang tertinggi. Nah, ini Nah, ini cara kita memastikan gitu seberapa probabilitas kemungkinan konklusi yang terpilih gitu, berdasarkan si pilihan user. Lalu ada kedua, ini probabilitas berbobot. Oke, nah untuk mengetahui jumlah besarnya
kemungkinan terjadi, yaitu tadi persentase jumlah bobot premis yang dialami. Nah, sebenarnya beda-beda tipis dengan yang A pertama. Cuma bedanya ini yang diambil tuh bukan jumlah premis yang terpilih gitu, tapi jumlah bobot premis yang terpilih. Oke, nah ini ya. Nah, jadi setiap premis yang dipilih itu, kalau tadi kan kita dapat 1 poin gitu. Konklusi 1 poin, konklusi 2 poin gitu, setiap kali dia terpilih. Nah, kalau ini setiap kali terpilih dia ada bobotnya nih. Jadi ketika premis 1 dipilih memberikan bobot 20 gitu konklusi 1. Setiap premis konklusi 2 terpilih memberikan bobot 30 gitu kalau konklusi 2. Oke, nah jadi hasilnya sama. Kita tinggal jumlahin jumlah bobotnya semua. Sorry, iya jumlah bobot ya, jumlah bobot premis, jumlahin berapa? Oke, banyak tuh. 40, 20, 100, 170, 200, 200, 390 kayaknya, mungkin saya salah ya. Anggaplah 390. Nah, kita hitung tuh. Ketika premis pilihan user, premis 1, premis 2, premis 3 ya. Berarti kita jumlahan. Ketika premis 1 kita pilih, dia memberikan bobot ke konklusi 1 20, memberikan bobot ke konklusi 2 30, sorry. Ke konklusi 4 itu juga 20 gitu. Nah, setelah kita jumlahkan semua lalu kita bagi dengan jumlah bobot yang ada, nah itu dia akan menghasilkan konklusi mana yang memiliki probabilitas paling tinggi. Oke, nah ini sebenarnya apa? Cara ngitung kita probabilitas yang bukan paling umum ya, secara global lah, cara ngitung probabilitas seperti ini ya, ada probabilitas biasa ketika ini, tapi ketika ada bobotnya kita pakai probabilitas berbobot. Nah, si probabilitas itu biasanya kita gunakan untuk menarik kesimpulan ya dari suatu eksperimen yang memuat suatu kejadian yang nggak pasti. Jadi misalnya eksperimen yang diulang-ulang dalam kondisi yang sama yang akan memberikan hasil berbeda-beda gitu. Hasil eksperimen ini sangat bervariasi dan tidak tunggal. Oke, nah sekarang ini contoh dalam ini ya, penggunanya misalnya si diagnosa penyakit nih. Nah, di sini dia bilang si Dila kena cacar dan Dila mempunyai titik-titik di wajah itu adalah 0,8 gitu. Berarti ini serupa dengan turunnya itu kalau si Dila punya bintik-bintik di wajah gitu kan, maka di kemungkinan dia terkena cacar itu 0,8. Nah, jadi sama ya di bawah, sama jika Dila punya bintik-bintik di wajah, probabilitas atau kemungkinan si Dila terkena cacar adalah 0,8. Nah, ketika punya case seperti ini nih, gimana cara kita memastikan gitu. Nah, di sini ada beberapa teori. Pertama ini teorema Bayes. Oke, nah si teorema Bayes ini ditemukan pada abad ke-18. Oke, oleh sini ya, si Reverend Thomas Bayes ini dikembangkan secara luas gitu dalam statistik dan biasanya banyak digunakan untuk decision support system nih, atau pengambil keputusan. Oke, nah ini bentuk si teorema Bayes ini. Biasanya dia menggunakan rumus ini. Gimana saya nyebut? Oke. Cara nyebutnya enaknya gimana ya? Tetap sih panjang sini. Intinya probabilitas hipotesis terhadap evidence gitu sama dengan probabilitas evidence terhadap hipotesis dikali dengan probabilitas hipotesis dibagi dengan probabilitas evidence. Saya sebutnya singkat sebagai apa ya? PH, EPH. Ya, sesuai ini ya. Probabilitas evidence. Nah, di mana di sini sudah dijelasin ya. Di PH ini berarti probabilitas hipotesis jika terjadi evidence terjadi. Yang kedua ya, PH ini probabilitas evidence jika hipotesis terjadi. Yang PH ini probabilitas hipotesis tanpa memandang evidence. Terakhir berarti PH ini probabilitas evidence tanpa memandang apapun ya. Oke, nah kita coba ke kasus, beda kasus lagi. Nah, ini beda kasus. Contohnya tuh kita ketahui nih bahwa probabilitas demam ini adalah 0,4. Probabilitas muntah ini adalah 0,3 gitu.
Nah, sekarang probabilitasnya demam jika terjadi muntah adalah 0,75. Aduh, saya agak lumayan lumayan sulit membedakan mana hipotesis, mana evidence. Berapa nilai dari muntah dan demam? Oke, berarti diagnosa, ya, hipotesis itu kan yaitu demam kalau gejalanya atau evidence-nya itu muntah. Atau gejalanya demam, dia hipotesisnya bakalan muntah ya. Ya pokoknya itulah. Berapa nilai dari ini ya, probabilitas akan terjadinya muntah jika dia demam? Berapa nilai dari probabilitas ini muntah kan jika dia demam, jika P demamnya itu adalah 0,1. Nah ini sama ya, ini kita masukin ke rumus yang tadi. Probabilitas hipotesis terhadap evidence, sama dengan probabilitas evidence. 0,75 ini H. Oke, Oke, berarti demam itu, saya salah, demam itu evidence ya. Demam itu adalah evidence, benar. Hipotesinya dia akan muntah. Oke. Nah, jadi tinggal tadi 0,75 dikali dengan probabilitas muntah, pemanang apapun dibagi probabilitas demam, hasilnya 0,56. Nah, berarti kemungkinan gitu kan dia akan muntah gitu ketika demam adalah 0,56. Oke, nah ini yang kedua, berapa sih ini kalau ininya 0,1 itu kan. Nah, ini dimasukin ke rumus itu sama. Ketika P muntah jadi demam, masukin ke rumus hasilnya 2,25. Jawaban di atas salah ya, karena tadi saya bilang bahwa namanya nilai probabilitas itu dia ada di tengah-tengah gitu, antara benar atau salah gitu kan. Kalau salah itu 0 ibaratnya, kalau benar itu 1. Kalau 2,25 berarti kan udah benar-benar setengah benar gitu. Jadi ini berarti ada perhitungan yang salah. Nah, perhitungan yang salahnya ini berarti dia ngecek nih bahwa P demam ini harus lebih besar atau sama dengan si muntah nih. Jadi untuk menghitung demam dan muntah ini adalah ini 0,75 dikali 0,3 itu adalah 0,225. Nah, itu berarti si probabilitas demamnya ini nggak boleh lebih besar gitu dari lebih kecil dari 0,225 nih. Jadi ketika nilainya 0,1 tidak memenuhi syarat sehingga menghasilkan perhitungan yang salah. Oke, nah itu untuk si teorema Bayes ya, cara kita untuk menghitung berapa probabilitasnya dia. Nah, kedua ini certainty factor atau CF. Nah, CF ini digunakan untuk ini ya, menunjukkan ambulan tuh. Untuk menunjukkan ukuran ketidakpastian terhadap suatu fakta atau aturan. Nah, biasanya untuk menghitungnya si certainty factor ini adalah ini ya. MB ini ukuran kebenaran. Ukuran kepercayaan, sorry. MB ini adalah ukuran kepercayaan, sedangkan MD ini adalah ukuran ketidakpercayaan. Oke. Nah, jelas ini. MB ini ukuran kepercayaan atau tingkat keyakinan terhadap hipotesis jika diberikan pengaruh atau evidence gitu. Di antara 0 sampai 1. MD ini ukuran tidak kepercayaannya jika terhadap suatu hipotesis jika dipengaruhi oleh evidence antara 0 sampai 1. Artinya simpel ya, tinggal dikurang doang ya. Jadi untuk nyari certainty faktor adalah faktor kepercayaan dikurang dengan faktor tidak kepercayaan gitu. Faktor ukuran. Nah, 3 hal yang bakalan terjadi gitu di dalam ini adalah beberapa evidence ini bisa dikombinasikan untuk menentukan CF dari suatu hipotesis. CF ini dihitung dari kombinasi beberapa hipotesis, dan beberapa aturan saling bergandengan gitu untuk ketidakpastian dari suatu aturan menjadi suatu input untuk aturan lainnya. Terlihat membingungkan, awalnya terlihat mudah. Nah, kita bahas satu ini, jadi ada tiga solusi, 3 kemungkinan atau 3 permasalahan yang bakal terjadi gitu. Jadi kita nggak
akan langsung penemunya seperti itu gitu, kurang tingkat kepercayaan kita kurangin enggak. Tapi gimana ternyata ada 3 kombinasi nih, ada 3 kombinasi, CF dihitung dari beberapa hipotesis atau ada aturan yang saling bergandengan. Nah, ini pertama, oke. Kalau evidence-nya itu dikombinasikan untuk menentukan CF dari suatu hipotesis ya. Oke. Nah, ini kita udah tahu ya, hitungnya adalah si tingkat kepercayaan dikurang dengan tingkat ketidakpercayaan gitu. Oke, nah, ketika dia gabungan untuk kombinasi dari evidence 1 dan evidence 2, maka rumusnya berubah menjadi seperti ini. Oke, di mana untuk menentukan pertama tingkat kepercayaannya itu adalah tingkat kepercayaan yang pertama, ya kan, di evidence 1 ditambah dengan evidence 2, gitu, dikali dengan 1 dikurang tingkat kepercayaan pertama. Oke. 0, oke, 0 jika MD, H1, dan E2-nya itu adalah sama, gitu. Nilainya 1. Oke. Iya, karena kalau dikali 0, 0 juga sih lah. MD dan E2 sama dengan 1. Iya. Tingkat kepercayaan juga sama ya. Tingkat ketidakpercayaan terhadap evidence pertama ditambah dengan tingkat kepercayaan evidence kedua dikalikan dengan 1 dikurang tingkat kepercayaan evidence pertama. Nah, jadi ini langsung aja contohnya. Nah, contohnya nih ya. Ada suatu observasi gitu kan, memberikan tingkat kepercayaan terhadap suatu hipotesis itu dengan tingkat kepercayaan itu S terhadap S1 itu 0,3 dan tingkat ketidakpercayaannya itu adalah 0 gitu kan. Maka berarti CF-nya tadi ya tinggal kita kurang aja tingkat kepercayaan dengan tingkat ketidakpercayaan, berarti 0,3 dikurang 0 itu 0,3. Lalu temukan ada observasi baru nih terhadap evidence 2 nih, di mana di situ memberikan tingkat kepercayaan 0,2 gitu kan. Jika evidence itu terjadi terhadap E2 terhadap hipotesis dan tingkat ketidakpercayaannya itu adalah 0. Ini 0, apa 0? Oh, 0 doang. Oke. Nah, untuk hitungnya tadi ya. Berarti yang pertama ini adalah 0, tingkat kepercayaannya itu adalah 0,3. Yang pertama ditambah 0,2 dikali dengan 1 dikurang 0,3. Hasilnya jadi 0,44. 0,3, 0,7. Jadi 0,44. Nah, tingkat ketidakpercayaannya itu adalah 0 ya. Karena itu 0. 0 ditambah 0 dikali 1 dikurang 0 gitu. Hasilnya 0. Nah, jadi untuk nentuin certain faktornya dari hipotesis terhadap evidence 1 dan evidence 2 ya udah tinggal dikurang gitu. Tingkat kepercayaan 0,44 dikurang 0 sama dengan 0,44. Oke. Nah, ini kasus kedua nih ya. Si Ani punya bintik-bintik wajah nih. Si dokter memperkirakan si Ani terkena cacar dengan tingkat kepercayaan itu 0,8 dan tingkat ketidakpercayaannya itu terhadap gejala cacar bintik ini adalah 0,01 nih. Karena certain faktornya udah berarti 0,79 ya. Tinggal kita kurangi tingkat kepercayaan dengan tingkat ketidakpercayaan. Nah, lalu ada observasi baru. Si ini itu sama ini. Oke, ini masih sama nih. Sebenarnya cara ngitungnya yang tadi. Ada observasi baru bahwa si Ani juga punya panas, ya kan, dengan tingkat kepercayaan 0,7 dan tingkat ketidakpercayaannya adalah 0,08 nih. Nah, berarti ngitungnya sama kayak tadi, 0,8 tambah 0,7 dikali dengan 1 dikurang 0,8 hasilnya 0,94. Lalu tingkat kedua nih. Tingkat ketidakpercayaannya ini 0,01 dan 0,08 ya, dikurang 1 dikurang 0,01. Nah, hasil certain faktor berdasarkan gejala evidence 1, evidence 2 ya, bintik dan panas itu adalah 0,8508. Nah, oke, nah sekarang kasus 2 nih. Untuk certain faktornya ini dihitung dari
kombinasi beberapa hipotesis. Nah, kalau tadi kan ada beberapa gejala atau beberapa evidence. Nah, sekarang ternyata hipotesisnya tuh ada lebih dari satu nih, ada beberapa hipotesis. Oke, ada satu, ada dua, kan? Oke, nah cara ngitungnya adalah berarti dia menghasilkan dua ya. Ada apa? Seperti faktor minimal dan cernih faktor maksimal. Cara ngitungnya itu sama. Kita tinggal cek tingkat kepercayaan minimal antara hipotesis 1 dan hipotesis 2, tingkat kepercayaan maksimal antara hipotesis 1 dan hipotesis 2 gitu terhadap evidence. Itu juga dengan tingkat kepercayaannya kita cari juga tingkat minimum dan maksimumnya. Nah, contohnya di sini ada hipotesis pertama ya, yaitu nggak tahu penyakitnya apa, intinya hipotesis pertama ini memberikan tingkat kepercayaan terhadap hipotesis satu ini jika terjadi evidence adalah 0,5, tingkat ketidakpercayaannya adalah 0,2. Berarti ceknya 0,3 ya. Lalu ada observasi berikutnya memberikan suatu hipotesis lagi, hipotesis baru. Nah, di situ hipotesis barunya itu memberikan tingkat kepercayaan terhadap evidence itu 0,8 dan tingkat ketidakpercayaan 0,1. Maka untuk mencari certain faktor kan antara dua hipotesis tersebut, nah kita harus hitung tingkat kepercayaan minimumnya dulu. Tingkat kepercayaan minimumnya berarti 0,5 dan 0,8 yaitu 0,5. Tingkat ketidakpercayaannya 0,2 dan 0,1 berarti 0,1. Nah, kali kurangin 0,5 dikurang 0,1 yaitu 0,4. Karena untuk cari nilai maksimumnya, berarti kita dapat lagi. Kita hitung nilai maksimumnya. Kali ini kebalikannya. 0,5 dengan 0,8 berarti 0,8, 0,1 dengan 0,2 berarti 0,2, lalu dikurangin kan hasilnya 0,6. Oke, nah udah deh dapat. Jadi certain faktor minimumnya adalah 0,4, certain faktor maksimumnya adalah 0,6. Oke. Nah, ini aturan ketiga tadi. Kalau aturan tadi itu saling bergandengan atau ketidakpastian dari suatu aturan itu menjadi suatu input atau masukan untuk aturan yang lainnya. Oke. Nah, di sini berarti perhitungannya berubah lagi nih. Jadi tingkat kepercayaan itu terhadap suatu hipotesis terhadap suatu evidence itu ya. Berarti adalah tingkat evidence dikali dengan maksimum 0 dan certain faktor sebelumnya nih. Oke. Nah, contohnya di sini secara kasus adalah ini aturan ini kita tahu semua ya, PHK, PHK, pengangguran, gelandangan, muncul banyak gelandangan gitu. Kasusnya ada 3 ini. Nah, dia ada aturan pertama nih. Kalau terjadi PHK, maka akan jadi banyak pengangguran gitu. Dimana langsung kita masukin ini gitu, bahwa si certain faktornya itu pengaruh gitu kan. Penyebab pengangguran terhadap PHK itu adalah 0,9 nih. Lalu ada aturan 2 nih, ketika banyak pengangguran, maka muncul banyak gelandangan nih, di mana tingkat kepercayaan pengangguran terhadap gelandangan itu adalah 0,7 nih. Nah, berarti buat ngitung gitu kan, seberapa banyak gitu gelandangan terhadap pengangguran itu dikali nilai maksimum, nilai maksimum 0 sama CF-nya ya adalah 0,9. Itu adalah 0,63. Oke. Nah, ini 3 nih, teori Dempster-Shafer. Oke. Tulisan umumnya itu dia percaya adanya belief dan plausibility. Belief ini di mana adalah kekuatan evidence jika mendukung suatu himpunan proposisi. Jika bernilai 0 berarti tidak evidence gitu. Jika bernilai 1 berarti adanya kepastian. Oke, nah kalau plausibility ini atau PI ya, dinotasikan sebagai PI. Sama dengan 1 dikurang si Bells. Oke, ini ya, plausibility juga nilainya 0 sampai 1. Oke, jika yakin adanya si ini, maka si Bells satunya 1, jika enggak berarti si ini adalah 0. Oke,
Oke, nah di dalam teori Damsar ini juga dikenal adanya frame of disagreement, jadi dinotasikan dengan nul. Frame ini merupakan semesta gitu, dari pembicaraan dan dari sekumpulan hipotesis. Oke, nah ini contohnya ya. Ada apa tadi namanya? Frame of disagreement. Oke, nyebutnya apa ya? Frame of disagreement. Oke, ada suatu frame lah, yaitu A, F, D, dan B gitu ya, di mana A ini adalah alergi, flu ini F ini flu, D ini demam, B ini bronkitis. Tujuannya ini kita mau mengkaitkan gitu ukuran kepercayaan itu terhadap tiap-tiap elemen nih. Oke, dan setiap kali terjadi gejala gitu atau evidence itu nggak secara langsung mendukung tiap-tiap elemen gitu. Bisa jadi ada suatu gejala yang cuma mendukung beberapa elemen. Contohnya di sini panas ini, ketika terjadi evidence panas, gejala itu cuma mendukung gitu kemungkinan bahwa dia itu adalah flu, demam, atau bronkitis. Oke, nah di sini kita perlu adanya probabilitas fungsi densitas nih, atau M. Nah, namun nilai si M nggak cuma mendefinisikan tiap elemen-elemen dari si apa ini namanya frame of disagreement ini nih, atau kita sebut sebagai apa ya, frame of ya sebagai frame aja lah. Oke, tapi juga semua subsetnya. Ya, jadi jika frame-nya ini berisi n elemen, maka si subset frame-nya ini berjumlah 2n. Oke, nah semua M di dalam subset si frame-nya ini adalah 1. Dan jika tidak ada informasi apapun untuk keempatnya, maka memiliki hipotesis nilainya itu adalah 1 banding dengan 0. Jika kemungkinan diketahui nih, bahwa fakta panas ini merupakan gejala dari flu, demam, dan bronkitis gitu kan, dengan adanya nilai densitas itu 0,8. Oke, berarti kita dapat nih densitas si flu, demam, dan bronkitis ini adalah 0,8. Nah, berarti nilai fungsi dari semua elemennya ini adalah 1 dikurangi 0,8 berarti 0,2. Oke. Nah, ini berikutnya. Kalau diketahui lagi nih, ada X adalah subset dari si frame gitu dengan M1 sebagai fungsi densitasnya. Dan dia juga merupakan subset dari si frame tersebut dengan M2 sebagai fungsi densitasnya. Maka fungsinya berubah kombinasi nih. Jadi ini udah apa ya? Familiar kah kalian dengan kita belajar di mana? Ini dia gambar lambda ya. Lambda ini jumlah dari setiap densitas 1 sama dengan X dikalikan dengan jumlah densitas M2 dengan dibagi dengan lambda dari min 1. Oke, langsung aja biar kalian nggak pusing. Contohnya di sini ya. Contohnya, oke, pertama ini si Ani tadi ya. Si Ani sakit mulu nih dia. Si Ani punya gejala panas dari diagnosa dokter gitu kan, dan dia punya penyakit yang mungkin diderita si Ani ini adalah flu, demam, dan bronkitis tadi ya. Oke, nah jadi gejala panas, dia punya gejala panas atau evidence panas dan penyakit yang mungkin gitu diderita si Ani adalah flu, demam, dan bronkitis. Jadi diketahui tadi ya, bahwa gejala panas ini tingkat kepercayaannya itu adalah di mana nilai densitasnya itu ada 0,8. Jadi nilai M1 terhadap satu buah frame atau semesta ini adalah 1 dikurang 0,8 dan 0,2 gitu. Lalu dapat lagi nih evidence baru nih, atau gejala baru nih, yaitu si Ani hidungnya buntu. Waduh. Hidungnya mampet ya. Itu dia hidung mampet atau pilek. Nah, gejala hidung buntu nih, hidung mampet ini bahwa nilai kepercayaan gitu setelah diobservasi ini dapat bahwa nilai densitasnya itu akan menyebabkan gitu gejala dari alergi, flu, dan demam nih, di mana nilai densitasnya adalah 0,9. Nah, berarti nilai framing untuk si densitas kedua ini siapa tadi, dia hidung mampet nih, adalah 1 dikurang 0,9, 0,1. Oke, nah munculnya si gejala baru ini otomatis kita harus ngitung nih. Kita nggak bisa gitu pakai densitas M1 dan M2 tadi gitu kan.
Kita harus gabungin nih semua jadi kombinasi baru gitu, yaitu si M3 nih. Nah, hitungnya ini kita buat tabel biasanya. Jadi gejala tadi ya, pertama si panas gitu kan. Panas ini adalah 0,8. Lalu di situ gejala itunya 0,2 ya. Oke, nah lalu gejala kedua si ini adalah gejala hidung mampet nih. Nah, dia itu nilainya adalah 0,9 dan 0,1 ya. Nah, sini kita buat tabel. Oke, 0,9, 0,1 dan ini si 0 ini kalau dia 0. Oke, nah kita cek nih di antara apa yang nyebutnya ya. Ini dibandingin ada suatu kecocokan nggak? Oke, atau di ini. Nah, untuk pertama ini si gejala panas tadi itu ya, evidence terhadap flu, demam dan batuk. Gitu. Kalau si gejala hidung mampet itu adalah alergi, flu dan demam. Nah, di sini ada kecocokan yaitu di flu dan demam. Gitu kan. Nah, ketika si ininya 0, berarti gejalanya udah pasti yang M2 ya, itu adalah alergi, flu dan demam gitu kan. Ketika kebalikannya, kalau si gejala M2-nya itu 0, berarti gejala paling pastinya tadi flu, demam dan batuk. Nah, kalau di kedua-duanya berarti tinggal kita kalikan aja 0,8 dikali 0,9, 0,72. Gejala tidaknya 0,2 dikali 0,9, 0,18. Nah, kalau si ininya untuk ukuran ininya berarti sama ya, dikalikan 0,1 dikali 0,8, 0,08, 0,1 dikali 0,2 jadi 0,02. Nah, kita dapat nih si fungsi gejala M3 ya, si densitas M3-nya ini setelah digabungkan gitu kan, M1 dan M2 dapat si ini ya, si kesimpulan baru yaitu tingkat flu dan demam itu adalah sebesar 0,72. Dihitung lagi ya, dibagi dengan 1 dikurang 0, hasilnya 0,72 tetap. Lalu si AFD-nya juga sama, yaitu gejala tadi ya, alergi, flu dan demam yaitu 0,18 dibagi 1,0 yaitu 0,18 tetap. Nah, flu, demam dan batuknya jadi 0,08. Oke, untuk bukan semuanya nih, atau 0 tidak terjadi sama sekali adalah 0,02 dibagi 1 kurang 0,02. Nah, dari kesimpulan tadi nih, kita udah bisa dapat nih, bahwa berdasarkan dua evidence tadi itu, si panas dan juga hidung mampet atau hidung buntu, itu yang paling kuat adalah si ini ya, si flu dan demam 0,72. Oke, jadi bisa simpulkan gitu ketika si ani demam panas dan hidung mampet, maka kemungkinannya itu si ani itu adalah flu atau demam. Oke, nah ternyata dapat lagi nih. Hari berikutnya si ani datang lagi, dia dapat ngasih tahu lagi nih bahwa dia baru aja habis dari piknik nih. Waduh, si ani ini nyusahin kita ya. Oke, berarti kita dapat lagi gejala ketiga, yaitu si piknik. Nah, karena tadi kita udah gabungin ya densitas pertama yang densitas kedua ditampung ke dalam si densitas M3 itu, nah kita anggap ini sebagai M4 nih, densitas baru. Di mana setelah observasi ini adalah pengaruh gitu kan terhadap piknik. Piknik itu adalah gejala dari alergi ini adalah 0,6. Di tingkat ke dia tidak alerginya itu adalah 1 dikurang 0,6 itu 0,4. Berarti kita harus hitung ulang lagi nih densitas baru nih, karena awalnya kita udah yakin nih bahwa si ani ini kemungkinannya itu adalah flu dan demam gitu kan, ini 0,72. Tapi ketika kita dapat evidence baru, kita harus hitung lagi. Nah, kita hitung lagi nih untuk hitung si M5. Caranya sama, kita tinggal bandingin tabel kiri itu tadi si M3 ya. Ada flu dan demam, ini kan sebesar 0,72, alergi flu dan batuk 0,18, flu demam dan batuk 0,08, kan tidak semuanya atau dia sembuh atau nggak sakit itu adalah bukan di semua sakit, tapi ini gejala yang tidak kita ketahui gitu di antara tadi, bukan semuanya. Dia bisa dibilang sakit atau penyakit yang baru itu adalah 0,02. Ini kita bandingkan dengan tadi ya. Si gejala habis dari piknik itu adalah 0,6, dan kalau dia tidak alergi adalah 0,4 ataupun tidak, bukan keduanya adalah 0 ya, 0 lah. Dari sini kita kalikan juga gitu kan. Berarti si flu dan demamnya ini 0,72
dikali dengan 0,6 ya, hasilnya 0,432. Oke, dengan hasilnya tetap yaitu flu dan demam. Oke, lalu ketiga ininya adalah kita kalikan juga jadi 0,288 gitu kan. Semuanya gitu, gejala alergi, flu dan demam juga kita kalikan dengan 0,6 dan hasilnya diperoleh sama yang setelah kita hitung, kita harus tadi kita bagi, kita kurangin gitu kan, nilai 1 dikurangi dengan nilai densitas tidak ininya ya. Kalau sebelumnya kan dia 0, kalau sekarang dia ada nilainya itu 0,288 ya. Oke. 0,048 alergi mana dia? Oh ya, alergi sini 0,048. Oke. Nah ini ya, kita masukin tadi gejala alergi 0,231, flu dan demam gitu kan, kali 0,048, 0,554, alergi, flu dan demam gitu kan, dikalikan lagi hasilnya 0,138, flu, demam dan bronkitis itu 0,032 gitu kan, dibagi satu kurang ini 0,062, dan terakhir dia bukan semuanya, itu adalah 0,015. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan nih, berubah lagi nih hasilnya. Tapi hasil yang paling kuat ini adalah tetap flu dan demam ya, dengan densitas 0,554. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan muncul lagi nih, tiba-tiba si Andi datang lagi nih. Dengan gejala baru, ya mau kita hitung lagi, kita bandingin lagi. Oke. Nah, ini latihan. Buat kalian ya, dicoba. Yaitu ada 3 buah jurusan ya dimiliki oleh si Ali, yaitu jurusan teknik informatika, psikolog atau hukum gitu. Itu dia coba itu beberapa tes uji coba. Setelah pertama dia ikutin tes logika, dari hasil tes logika itu menunjukkan nih probabilitas atau densitas si pertama itu terhadap ilmu informatika dan juga psikolog ini adalah 0,75. Oke, kalau tes kedua itu tes matematika, itu menghasilkan adalah dia terhadap informatika itu densitas kedua M2 ya. Informatika ini adalah 0,8 nih. Nah, kalian coba hitung. Oke, berarti kalian coba kita hitung untuk densitas gabungan dari keduanya, itu buat densitas M3-nya, bahwa jurusan mana yang sebaiknya tuh probabilitas paling tinggi nih yang akan diambil oleh si Ali. Oke, kerjakan ya, kumpulkan minggu depan. Nanti saya update di e-learning pengumpulannya. Di situ udah. Sampai sini, ada yang mau nanya? Jangan ya. Sambil saya absen ya. Abdul Rahman Hakim ada? Abdul Rahman Hakim? Oke, tidak ada. Tidak. Adam Kurnia. Oke, tidak ada juga. Ali Yusman. Ali Yusman. Kemana dia? Si Ali Yusman ini. Ardian Ibnu Darmawan. Hadir, Pak. Oke. Desi Prilestari. Hadir, Pak. Oke. Edi Rasidi. Edi. Edi, kemana kamu, Edi? Waduh, lagi di jalan semua. Habibi. Habibie izin, Pak. Habibi izin. Ada perubahan, Pak.
Apa dia? Ada kedukaan Pak, bapaknya meninggal. Oh, oke. Hanifah enggak. Ita Krisnawati, Hadir, Pak. Ilham Hamdi, Hadir, Pak. Joni Kardiman, Hadir Pak, hadir. oke. Holis Taufik Rohman, enggak. Mufid Triyono, Hadir Pak. Muhammad Fakri, Hadir Pak. Muhammad Wisnu. Hadir. Iya. Muhammad Wisnu Wisnu. tadi ya. Oke. Izin Pak, Edi Rasidi hadir Pak. Oke. Pontianus Prayogo. Hadir Pak. Oke. Rafael Pranata. Rafael tidak ada. Rafiatun Nasika. Hadir, Pak. Oke. Yunisara. Yunisara ada tidak? Aduh, ya menghilang juga. Oke. Itu aja. Ada yang menanya? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Nggak ada? Oke lah ya. Yuni Sarah hadir. Oke. Udah. Oke ya. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Ini apa lagi? Oh ya, oke. Di Rasidi juga udah. Oke. Thank you ya semuanya. Bye. Kita ketemu lagi minggu depan. See you. Makasih, Pak. Makasih Pak. Oke.